Halo teman-teman, saat ini Arjuna kosong. Saya mau bikin video tentang tanaman teman-teman ya. Saya juga hobi tanaman, uji coba. Saya kasih judul ini males beli pupuk kimia teman-teman ya. Males, karena lagi bokek, gaji YouTube juga nggak banyak-banyak amat. Jadi menuntut kita semua untuk kreatif teman-teman. Jadi ini kita konsepnya itu kayak energi tidak dapat diciptakan tapi juga tidak dapat dimusnahkan teman-teman ya, kayak gitu ya. Nah, dengan konsep itu kita tuh bisa merubah energi teman-teman ya, sesuai hukum fisika tuh kayak gitu. Cie ngomongnya kayak Pak Guru. Nah, gini teman-teman ya, pagar ini itu mengandung energi, yaitu energi kimia. Pagar itu dari mana aja sih energinya dia dapatkan gitu loh. Pagar tanaman ini teman-teman ya. Banyak ya di sini pagar tanaman. Nah, pertama jelas energi yang disimpan itu berasal dari air. Ya kan? Itu juga energi. Entah kecil atau besar, yang penting itu juga energi. Kemudian pagar ini kan hidup ya. Sorry goyang-goyang. Aduh. Nah, karena pagar ini hidup, dia kan berfotosintesis. Wah, silau teman-teman ya mataharinya. Nah, cahaya matahari teman-teman ini juga merupakan energi ya, energi. Setelah itu berarti kan pagar ini udah makan energi air, energi cahaya, terus energi kimia yang terkandung yaitu dalam tanah, yaitu unsur hara, bener gak? Nah, air juga gitu. Terus gas karbon dioksida itu juga energi. Nah, semuanya itu kan terkumpul ya, dijadikan satu menjadi pagar, ya enggak? Ya dong. Nah, jadinya apa teman-teman? Sesuai hukum kekekalan energi, kita kan bisa merubah ya. Nah, pagar ini malah kayak ini loh teman-teman, kayak pertambangan loh. Dia kan akarnya terus menerus ya, masuk ke dalam tanah, mengambil energi unsur hara. Banyak kan energi di sini. Nah, banyak banget teman-teman. Nah, kata teman saya yang pinternya itu lebih tinggi banget daripada saya, itu energi yang paling gede kalau dari daun teman-teman, itu ketika yang masih muda kayak gini teman-teman, pucuknya ya, orang Jawa kalau ngomong tuh pucuknya. Oh ya teman-teman, kalau pengen tahu kelanjutannya itu silahkan subscribe ya, gratis juga subscribe. Nah, daun yang pucuk ini kalau kata orang-orang biologi yang magister itu ya, yang udah S2 itu hormonnya itu lebih tinggi, hormon untuk pertumbuhan dan lain-lain. Nah, energi ini kita bisa mengkonversinya teman-teman. Kita konversi menjadi agar apa ya? Menjadi energi yang siap dimakan oleh tumbuhan koleksi kita. Nah, caranya kita tuh cuma butuh ini teman-teman. Botol ya, botol minyak kelentik. Jadi ini kalau minyak itu berbahaya untuk tanaman. Saya udah pernah nyoba, mati tanamannya. Nah, jadinya kita harus cuci dulu. Ya, pokoknya dicuci lah ya. Setelah itu kita juga butuh air sama cahaya matahari. Oke, kita lanjut. Aku kasih ini teman-teman ya, contohnya ya. Oh ya, sebelum aku kasih lihat contoh energinya, jadi sebenarnya di dalam tanah ini teman-teman ya, tanpa peralatan canggih pun kita tuh udah bisa menambang lah istilahnya ya, menambang energi yang di dalam. Terlihat sangat kering, tapi di dalamnya itu banyak uangnya. Jadi harta karun itu tidak semata-mata emas yang di diuruki teman-teman, tapi ya menggunakan ilmu pengetahuan kita bisa dapat. Yuk langsung aja, yuk kita lihat contoh yang saya bikin. Nah, ini contohnya teman-teman ya, energinya. Jadi kita hanya butuh air, bahan ya, sama cahaya matahari. Gini, sorry. Tangan saya kena minyak yang itu tadi loh. Ini teman-teman ya, tak jelasin ini apa.
ini adalah buah binahong. Oke, buah binahong itu kalau kita bicara tentang energi teman-teman ya, energi di buah sama di daun itu lebih oke buah teman-teman ya. Oke, itu konsepnya lebih bagus di buah. Kalau tadi saya kan yang saya syuting di awal-awal itu daun ya. Tapi daun juga bisa menyuburkan tanaman teman-teman. Jadi kalau ngomongin soal energi, nanti teman-teman akan sadar kalau ternyata kotoran hewan itu energinya lebih sedikit. Kenapa? Karena kan energi yang terkandung pada makanan hewan, rumputnya itu kan udah diserap. Sebagian udah menjadi dagingnya hewan, ya kan? Kalau kita memprosesnya yang seperti ini jauh lebih bagus dong, gitu loh. Karena energinya masih utuh kayak gitu. Jadi kalau dibuat dari buah binahong ya kecil-kecil itu, ini buahnya ini awalnya. Terus ketambahan air, ya kan? Terus ini prosesnya dijemur teman-teman ya. Oke. Untuk mempercepat reaksi kimianya, namanya reaksi kimia kalau nggak salah endoterm, teman-teman ya. Jadi dia tuh N artinya menyerap cahaya matahari. Kalau nggak salah seperti itu ya teman-teman ya. Tapi itu hanya sekedar teori. Kalau misalkan saya salah menyebutkan reaksi endoterm atau eksotermnya tidak terlalu bermasalah. Karena yang penting kan manfaatnya ini gitu kan, ya nggak? Nah itu contoh yang lain teman-teman ya. Di tempat yang panas itu saya tunjukin. Tuh teman-teman ya. Itu macam-macam banget teman-teman. Itu ya. Maksudnya bahannya itu macam-macam karena saya kan sangat suka dengan yang namanya uji coba gitu loh. Nah terus fungsinya apa sih kan gitu ya setelah kita membahas energi karena kan gini loh teman-teman ya, kebiasaan kita tuh kalau memupuk tanaman itu menggunakan kotoran hewan. Sebenarnya enggak harus kotoran hewan teman-teman, kita balik lagi ke konsep energi, lebih bagus yang belum dikonsumsi oleh makhluk lain gitu loh. Ini kan masih belum dikonsumsi makhluk lain, belum dimakan hewan, jadi masih fresh. Jadi tumbuhan itu juga kayak manusia, memakan ampas itu jauh lebih tidak sehat daripada memakan yang masih utuh gitu loh. Simpelnya seperti itu kalau di biologi. Nah ini kan anget nih teman-teman. Ini kan baru saja aku jemur ya. Jadi setiap hari itu selalu di sana. Semakin lama teman-teman, ini nanti akan menimbulkan bukan menimbulkan, bakteri fotosintesisnya itu semakin mendominasi teman-teman. Nah itu sangat bagus untuk tumbuhan, dia tuh kayak support untuk tumbuhan, itu keren banget. Nah sekilas teman-teman ya itu, karena di sana panas ya, kapan-kapan aja kalau masih pagi aku shootingin, aku buatin video yang khusus tanaman-tanaman gitu teman-teman ya. Itu sekilas yang akan saya review. Itu ada pohon buah miracle fruit udah mulai berbunga, terus pohon jambu air dalhari, jambu air kiokjok, jambu air mutiara hitam, jambu air madu deli hijau, terus miracle fruit, buah apa namanya, buah leci biwa yang warnanya kuning dari Cina, juwet, apel, buah pir Eropa, dan juga buah pir nasi dari Jepang, pepaya California, markisa, dan masih banyak lainnya teman-teman ya. Tanaman saya ada pohon pisang juga. Nah balik lagi teman-teman, nah kalian ini punya apa gitu loh, misalkan punya nasi sisa ya kita bikin dong, kita bikin kayak gitu teman-teman. Ini panas ya, jadi dia juga menyerap energi dari cahaya matahari karena mengandung bakteri fotosintesis. Nah bakteri fotosintesis ini ini tuh nggak perlu kita beli atau kita apa gitu, nggak perlu teman-teman. Yang penting kita tuh tinggal menjemur substrak ya. Jadi kan buah binahong dan lain-lain, nah itu kan ada energinya. Nah ketika dijemur itu nanti pasti muncul-muncul sendiri.
kalau kalian mikroskop gitu loh. Jadi nggak usah lah, nggak perlu untuk kita mikroskop dan sebagainya, kita nggak perlu, yang penting hasilnya aja deh gitu. Nah soal hasil teman-teman ya, besok-besok lagi aku bikinin videonya. Kalian tonton aja video yang lain yang bukan tanaman juga ada kok, banyak ya. Yang editingnya itu hanya sangat sederhana teman-teman. Jadi kalian memutuskan untuk apa? Mau memetik daun, kalau misalkan daun dimasukin botol seperti ini, itu energinya lebih rendah daripada buah-buahan. Terus daun yang pucuk itu lebih keren daripada daun yang tua. Gitu. Terus daun yang lebih tua itu lebih keren daripada pupuk dari kotoran hewan. Oke. Subscribe kalau kalian pengen tahu kelanjutannya seperti apa. Ini sorry aku belum mandi jadi males kelihatan di video. Lagi pula tidak penting ya wajah aku seperti apa. Yang penting kan ininya ya, mainan kita ini ya. Aku yakin bapak-bapak atau om-om itu lebih menyukai tantangan ya. Ngomong-ngomong tantangan nih teman-teman ya. Saya pernah iya, air pipis saya aja saya bikin uji coba loh, dan ternyata tanaman saya mati. Tapi ketika mati bisa saya hidupin lagi. Gokil itu ceritanya, gokil banget. Karena emang suka dengan tantangan ya, jadi nggak takut nanti mati atau ini. Tapi ya udah gitu aja. Lanjut next video ya teman-teman ya. Ini video pertama saya tentang uji coba yang sangat-sangat apa ya, yang sebenarnya hobi saya tapi jarang aku upload. Biasanya kan bikin video di pinggir jalan dan edit-edit hewan-hewan itu ya, yang dari luar negeri tak kasih musik itu loh. Ya udah gitu aja teman-teman. Terima kasih.